Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Salamun ala ibadil salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Bupati Blul, yang kami hormati pejabat sekretaris daerah Kabupaten Blul, yang kami hormati seluruh forum komunikasi pimpinan daerah Kabupaten Blul, yang kami hormati tokoh agama dan tokoh masyarakat Kabupaten Blul, serta seluruh hadirin sholat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita berbagai macam kenikmatan, di antaranya nikmat sehat, nikmat kesempatan, terlebih lagi nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa meringankan langkah kaki kita menuju rumah Allah yang mulia ini untuk melaksanakan satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk syukur kita kepada Allah karena telah memberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah Ramadan selama 1 bulan penuh. Salawat salam kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW yang syafaatnya kita nantikan tidak hanya di akhirat, tetapi kebaikan-kebaikan, wasilah-wasilah daripada salawat kita kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW ini kita dapatkan di dunia ini. Selanjutnya, jamaah Idul Fitri rahimahullah, izinkan kami menyampaikan beberapa hal terkait pelaksanaan sholat Idul Fitri tahun 1445 Hijriah bertepatan dengan tanggal 10 April tahun 2024 Miladiyah atau Masehi. Hadirin sidang jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, yang bertindak sebagai imam pada kesempatan Idul Fitri kali ini
adalah Ustaz Muhammad Nasir. Beliau alumni pesantren dari Gorontalo, dan yang bertindak sebagai khotib adalah Ustaz Muhammad Yamin Rahim SHMH, yang bertindak sebagai Bilal adalah Al-Ustaz Bapak Yunus Yati. Sebelum kami menyerahkan kepada Bilal untuk memimpin prosesi kaifiat daripada pelaksanaan sholat Idul Fitri kali ini, kami mengimbau kepada jemaah sekalian untuk memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, yang membawa alat komunikasi untuk hikmatnya pelaksanaan daripada sholat Idul Fitri agar dapat menonaktifkan atau menempatkan pada mode silent. Yang kedua, yang membawa anak-anak agar ditertibkan agar bisa menjaga ketenangan kita selama pelaksanaan prosesi ibadah sholat Idul Fitri kali ini. Kemudian yang terakhir, hadirin yang dirahmati Allah, bahwa ibadah Idul Fitri ini adalah satu paket antara pelaksanaan sholat dan pelaksanaan khutbah. Maka untuk itu diharapkan sebelum selesai pelaksanaan daripada proses khutbah, maka diharapkan kepada jemaah sekalian untuk tetap berada di tempat untuk mengikuti proses khutbah selesai. Kemudian setelah itu ada rahmat Allah. Acara terakhir adalah kita bermuhasabah atau bersalam-salaman atau saling memaafkan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami serahkan kepada Bilal. Dengan hormat kami sebut namanya Ustaz Bapak Yunus Yate untuk memimpin pelaksanaan kaifiat sholat Idul Fitri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu kita ketahui bersama, kami telah sepakati waktu pelaksanaan salat Id pada pukul 7:15. Jadi masih ada waktu 2 menit. Untuk itu kami dan pelaksana salat Id dengan segala kerendahan hati memohon kepada kita semua mengisi saf-saf yang masih rentan karena salah satu kesempurnaan daripada salat adalah lurus dan rapatnya saf. Bapak Ibu yang masih melangkah menuju tempat salat, kiranya dapat mempercepat sedikit langkahnya karena sesaat lagi salat Id akan dimulai. Bapak Ibu jamaah salat Id yang dimuliakan Allah, selaku hamba yang baik, bila kita senantiasa mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah dapat menyelesaikan puasa Ramadan kita di tempat di tengah-tengah kota Mergana selama 9 penuh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Tibalah saatnya kita melaksanakan salat Id. Tiada salahnya kami ingatkan kembali tata cara melaksanakan salat Id. Mula-mula kita berniat usolli sunnatan di Idul Fitri rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala Allahu Akbar. Kemudian pada rakaat pertama, takbir pertama adalah takbiratul ihram yang diisi dengan doa iftitah. Setelah itu berturut-turut 7 kali kita mengangkat takbir, dan di mana takbir tersebut diisi dengan tasbih.
yang tasbihnya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Kemudian pada rakaat yang kedua takbir yang kita bawa bangkit dari sujud itu adalah takbiratul qiyam, belum ada isi apa-apa. Setelah itu 5 kali berturut-turut kita mengangkat takbir, itulah takbir tasbih sebagaimana yang kami uraikan tadi. Saya kira sudah cukup malu adalah kita kosongkan jiwa semata-mata bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. As-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah rahimakumullah. As-salatu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. استقيموا واعتدلوا وترسوا ولا تختلفوا. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء
سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وييسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية
لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب مرفوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله لا إله إلا الله الله أكبر الله لا
والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا أشهد أن لا إله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون
قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير بما تعملون. Alhamdulillah, segala puji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita persembahkan yang telah memberikan nikmat yang tidak terhingga kepada kita. Terlebih kita kembali dapat bertemu dengan bulan suci Ramadan tahun ini dan dapat menyelesaikannya dengan penuh rasa iman kepadanya. Salawat dan salam mari kita kirimkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa Islam dengan Al-Quran sebagai petunjuk kepada kita, dan semoga kita semua akan bertemu dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga berkat syafaatnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah Idul Fitri rahimakumullah. Dengan diliputi rasa bahagia dan gembira yang diiringi dengan suara takbir, tahmid dan tahlil berkumandang sejak terbenam matahari di ufuk barat sampai matahari kembali di ufuk timur. Kalimat itu terus berkumandang melepas kepergian bulan suci Ramadan, bulan yang dimuliakan oleh Allah untuk hamba-hambanya yang beriman dan mengakui akan eksistensinya sebagai makhluk ciptaannya yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Semoga puasa yang baru kita tunaikan akan membawa kita pada keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar kepada kita dengan kembali memperbaiki diri dan dari gemblengan Ramadan selama sebulan yang mungkin selama sebulan yang lalu atau 11 bulan yang lalu pernah tersesat kita dan terperangkap dalam jurang kemaksiatan yang amat curam, atau terperangkap dalam ketidakjujuran pikiran, ketidakjujuran sikap, ketidakjujuran kata, bahkan mungkin sesekali kita terbelenggu pada keserakahan hidup yang mengorbankan kesempatan orang lain untuk secara bersama menikmati karunia Allah yang terhampar di permukaan bumi ini. Dan alhamdulillah tahun ini karena masih saya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita dapat membakar semua itu melalui sebuah proses spiritual yang dahsyat, yang penuh dengan godaan serta tantangan, yakni melatih diri dengan berpuasa sebagaimana yang telah kita kerjakan selama sebulan penuh. Olehnya, pada hari ini merupakan kemutlakan bagi kita untuk mengumandangkan takbir kemenangan, mengumandangkan tahlil bagi terbahagianya kembali tauhid kita yang mungkin pernah terkoyak, mengumandangkan tahlil sebagai pujian kepada Allah atas pertolongannya sehingga kita dapat meraih kemenangan dari sebuah teritori keternaudaan menuju kepada keluasan cakrawala yang fitrah. Khatib menyebut cakrawala jiwa karena memang manusia sesungguhnya memiliki kawasan dan cakrawala yang cukup luas manakala jiwa itu terpelihara kefitrahannya. Jiwa yang fitrah akan senantiasa terbimbing oleh petunjuk Allah yang maha luas cakupannya. Jiwa yang fitrah akan membawa manusia kepada kejujuran. Jiwa yang fitrah akan membawa manusia kepada keadilan. Jiwa yang fitrah akan membawa manusia kepada ketakwaan dan kemuliaan. Mari kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Shadaqallahu azim. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan
dan menjadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bahwa ternyata kemuliaan manusia ditentukan oleh seberapa besar derajat silaturahimnya dan seberapa tinggi derajatnya dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa Ramadan dihidangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman agar menjadi santapan rohani guna menggapai jenjang ketakwaannya. Ketakwaan adalah ketika manusia mencicipi hidangan Allah itu dengan lahapnya, maka pada saat yang sama sesungguhnya manusia sedang mempersembahkan kehidupannya ke hadapan Allah agar menjadi hamba yang dimuliakannya, menjadi hamba yang dicintai, menjadi hamba yang diridhoi. Sebagai refleksi terhadap pelaksanaan ibadah yang baru saja kita jalani, patutlah kita bertanya kepada hati nurani kita masing-masing sebagai proses evaluasi untuk mengetahui seberapa nilai yang telah kita peroleh dari hasil ujian itu, hasil perjuangan dan persembahan kita kepada Allah melalui puasa Ramadan yang telah kita lakukan selama sebulan itu. Akankah kita mendapatkan nilai diri kita terdongkrak naik pada tingkat derajat kemuliaan oleh kesungguhan amal kita yang begitu padat? Lalu kita bertanya, seberapa efektifkah dialog kita dengan Allah pada 10 malam pertama yang penuh dengan rahmat? Kita pun merenung pula, seberapa banyakkah kesalahan kita yang terhapus oleh maghfirah Allah yang tidak terhingga pada 10 malam kedua Ramadan. Dan apakah kita tidak meratapi nasib kita andaikan belum terbebas dari neraka akibat dari tidak termanfaatkannya 10 malam ketika Ramadan karena kelalaian kita menggapainya. Pendek kata, bahwa pertanyaan-pertanyaan sejenis dan sebanyak mungkin kita sampaikan ke batin kita masing-masing agar kita dapat tidak berhenti untuk ikhlas bagi kehidupan kita, baik secara individu maupun dalam kebersamaan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rahmat, maghfirah dan itqu minan nar yang ingin kita raih amat sangat ditentukan oleh seberapa dahsyat motivasi diri untuk mewarnai hidup sebagai hasil penempaan Ramadan agar sesuai dengan perintah Allah sebagaimana tercantum dalam hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Prinsip yang pertama, senantiasa takut kepada Allah baik di tengah orang banyak maupun pada saat sendirian. Prinsip pertama ini harus diformat sedemikian kokohnya sebagai landasan bagi mudahnya melakukan perintah lanjutan. Perintah ini boleh kita rasakan dalam jiwa kita, yakni sejauh mana kita mampu merasakan kontrol dan kehadiran Allah dalam diri kita, di mana Allah akan senantiasa mengawasi kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samaa'i wa ma yakhruju fiha wa huwa ma'akum aina kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya, apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke sana. Dia bersama kamu dimanapun kamu berada, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Hadid ayat 4. Firman Allah ini menegaskan kepada kita bahwa tidak ada satupun ruang yang terabaikan oleh Allah. Tidak ada satu waktu pun yang tidak dikontrol oleh Allah. Semuanya terekam dengan jelas oleh monitornya Allah Subhanahu wa taala.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi al-masyriqi wal maghrib. Fa aina ma tuwallu fa wajhullah. Innallaha wasi'un 'alim. Dan milik Allah timur dan barat. Kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Sungguh Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 115. Menurut Islam, apabila seseorang merasa gelisah dan tersiksa dengan perbuatan yang dianggap salah atau batil, maka berbahagia karena sesungguhnya nilai iman Islam masih bersemayam di dalam hatinya. Akan tetapi bila seseorang menganggap yang batil itu adalah suatu hal yang biasa-biasa saja, maka sesungguhnya dia lebih batil dari kebatilan itu sendiri. Prinsip yang kedua, bertutur kata yang adil dalam keadaan marah maupun dalam keadaan tenang. Pertempuran dahsyat melawan hawa nafsu mestinya membuahkan hasil yang satu ini, yaitu melahirkan tutur kata yang indah di pendengaran orang lain. Kita harus mampu menebar kesyahduan ungkapan yang menggugah nurani manusia. Hal kedua ini sejak bergulirnya reformasi dan kebebasan berpendapat semakin terabaikan atas nama demokrasi dan kebebasan berpendapat. Tidak sedikit kalangan yang saling menghujat, termasuk di dalam pemerintah. Seolah-olah pemerintah sudah tidak ada lagi benarnya. Masing-masing dapat merasa paling benar, bahkan saling menjatuhkan. Atas nama demokrasi dan kebebasan berpendapat, orang yang berpendidikan acap kali menjadi provokator terhadap rakyat yang kemudian bertindak destruktif, bahkan anarkis, maka kerusakan fisik pun tidak terhindarkan. Atas nama reformasi dan kebebasan berpendapat, orang yang tidak paham masalah acap kali memaksakan kehendaknya dan seolah harus dituruti kehendaknya. Dan atas nama reformasi pula, seakan-akan dialah yang paling benar. Rasanya kita semakin kehilangan hati nurani kemanusiaan kita, sehingga kesyahduan ungkapan, keindahan ucapan semakin tergerus, dan etika dan tata krama serta norma kesopanan yang hidup di masyarakat kita hampir semakin punah adanya. Prinsip yang ketiga, bersikap sederhana dalam keadaan miskin maupun dalam keadaan kaya. Kesederhanaan sikap dalam semua keadaan adalah kesyukuran terhadap nikmat yang diperoleh dari hasil pergumulan kehidupan di berbagai aspek. Artinya, jangan memarahi Allah kalau dalam keadaan miskin dan lupa kepada Allah bila kondisi ekonomi semakin meningkat. Koreksi diri, mengapa kita terjerembab dalam kefakiran? Jangan-jangan hal itu hanya sebagai akibat dari kesalahan strategi kita dalam mengait rezeki Allah yang sebenarnya sudah terhamparkan pada kehidupan kita. Dan jangan lupa, orang kaya agar tidak menyombongkan diri, karena sangat mudah bagi Allah untuk menghancurkannya ketika manusia semakin lupa diri dan kehilangan kendali. Sebagaimana peringatan Allah, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang sombong lagi membanggakan diri. Prinsip yang keempat, menghubungkan kembali persaudaraan yang pernah bersengketa. Sebagai akibat daripada keterbukaan dan hembusan angin reformasi yang disalahartikan, sehingga berdampak pada hilangnya etika dalam berkomunikasi yang dulunya bersahaja dan akrab, berubah menjadi ajang silat lidah yang menegangkan melalui intimidasi dan pemaksaan kehendak dari lapisan bawah ke atas yang dahulunya memang terbalik. Akibatnya silaturahim terus-menerus terkoyak, entah kapan harus kita lanjut kembali secara utuh. Persaudaraan antara anak manusia dan anak bangsa terancam dan tereluk oleh ego yang berlebihan. Hubungan mesra antar sesama saudara berganti menjadi permusuhan karena persoalan warisan, kepentingan politik. Tali kasih sayang terpotong-potong menjadi beberapa bagian dan acap kali begitu sulit untuk menyambungnya kembali. Apabila kepentingan politik terkadang dibumbui dengan hujatan dan fitnah yang berakibat pada pembunuhan karakter seseorang.
Hubungan yang prinsip pula dengan kehidupan kita yang kadang tergoyah, yaitu hubungan antara anak dengan orang tua. Mengapa akhir-akhir ini anak-anak manusia begitu kejam dan durhaka kepada kedua orang tuanya? Sekalipun hal tersebut tidak dapat digeneralisir, bukan saja membantah, akan tetapi memukul, bahkan yang lebih tragis sampai ada yang membunuh kedua orang tuanya hanya karena masalah yang sepele. Beberapa hari yang lalu menjelang Lebaran Idul Fitri ini, ada anak lelaki yang membunuh ibu kandungnya hanya karena tidak diberi uang untuk membeli rokok. Nauzubillah, summa nauzubillah. Apakah mereka tidak mengira bahwa itu adalah perbuatan yang durhaka? Apakah mereka tidak melupakan kejadiannya? Selain karena kehendak Allah, juga karena ada konstruksi kasih sayang dari kedua orang tua. Jika kita menelusuri kejadian setiap anak manusia, bahwa pertama kali terjadi di dalam rahim ibu justru karena ada sumbangan satu sel sperma dari ayah dan satu sel ovum dari ibu. Sel yang telah disumbangkan itu masing-masing memiliki 23 kromosom yang kemudian menyebabkan lengkapnya seluruh anggota tubuh beserta jaringan lunak di dalam tubuh kita. Andaikan itu tidak terjadi, adakah anak manusia yang dapat lahir secara sempurna sebagaimana yang kita saksikan? Belum lagi jika kita melihat sikap awas seorang ibu yang dengan ketelatenannya melindungi dan memelihara janin dalam rahimnya sehingga aman dari segala gangguan penyakit. Dan cobalah perhatikan seorang ibu yang begitu adil dalam mencicipi segala rasa dan makanan yang dimakannya, di mana janin yang di dalam kandungan pun kebagian tanpa terabaikan sedikit pun. Tengoklah sejenak seorang ibu hamil yang berjalan kemana saja dengan beban yang diembannya, harus membawa janinnya tanpa ada keluhan sedikit pun. Bahkan dengan kasih sayang dan doa penuh harap semoga janinnya lahir dalam keadaan keselamatan. Sampai perhatikanlah bagaimana proses ketika ibu melahirkan kita yang berjuang dengan antara hidup dan mati. Tidak sedikit ibu yang melahirkan mengalami pendarahan yang hebat, bahkan acap kali berujung kematian. Namun dengan pasrah dan tawakal ilallah demi keselamatan bayinya. Dan lihat pula bagaimana ayah kita yang bekerja banting tulang, peras keringat, bekerja tanpa mengenal lelah dan tidak peduli apakah pekerjaan itu berbahaya atau tidak bagi dirinya. Tidak peduli panas atau hujan. Jika ditanya untuk apa semua ini, Bapak pasti akan menjawab hanya satu, menghidupi keluarganya, terutama anak tercinta. Tapi mengapa anak-anak manusia melupakan semua itu? Bahkan jika mau jujur, sampai saat ini masih begitu besar ketergantungan kepada kedua orang tua. Tapi Allah meminta berbuat baik saja teramat sulit dilakukan oleh kita. Oleh karena itu, di saat nyimak tafakkur saat ini, hadirkan wajah kedua orang tua di tempat ini. Tatap wajah mereka yang mungkin sudah mulai pedih lesu karena usia, sambil merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amayn an ishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir. Dan kami memerintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, kemudian menyusuinya dalam waktu 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakmu, dan hanya kepadaku lah kembalimu. Dan firman Allah yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa biwalidayhi ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan Tuhan telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Allah, dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang ibu bapakmu. Dan jika salah seorang di antara atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka
sekali-kali janganlah engkau mengatakan keduanya dengan perkataan dan janganlah engkau membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah mereka sebagaimana mereka berdua menyayangi dan mendidik aku pada waktu kecilku. Sekembalinya dari tempat ini, peluk cium mereka, jangan lepaskan ucapan sebelum keluar kata-kata riba dan maaf dari mulut mereka. Dan bagi orang tua yang jauh karena merantau mencari hidup, sesekali segera menelpon, ucapkanlah permohonan maaf kita kepada mereka. Dan bagi orang tuanya atau salah satunya atau kedua-duanya telah kembali ke sisi Allah Subhanahu wa taala sementara belum sempat meminta maaf dan memohon ampun atas dosa kita kepada mereka, maka kirimkanlah doa setiap terutama kita melaksanakan sholat pada sujud yang terakhir agar mereka mendapatkan rahmat Allah dan ditempatkan di tempat yang terbaik isinya. Oleh karena itu, rajutlah kembali silaturahim terhadap sesama dan terutama terhadap kedua orang tua kita, karena Nabi SAW bersabda, ridha Allah sangat tergantung daripada ridha kedua orang tua. Tidaklah mengherankan jika selama ini sering mengalami kesulitan hidup, koreksi diri, jangan-jangan doa kedua orang tua kita tidak ikut menyertai karena terputusnya kasih sayang kedua orang tua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Prinsip yang kelima yang terakhir, memberi kepada orang yang tidak pernah memberi. Benih kesejahteraan sosial harus selalu dapat berkecambah di sanubari kita, di mana ketika kita merasakan laparnya orang-orang yang tidak berpunya, orang-orang yang harus mampu memenuhi, yang mungkin hanya mampu memenuhi kebutuhan fisiknya untuk makan sekali dalam sehari, dan kita pun merasakan selama sebulan, meskipun punya beras yang bertonton, punya deposito miliaran rupiah di bank, namun karena kepatuhan kita atas perintah Allah, kita pun menahan lapar dan dahaga. Padahal kita mampu memberi dan membeli segala jenis makanan yang lezat, akan tetapi kita harus menahan diri pada kondisi seperti ini. Namun kita diminta untuk melihat saudara-saudara kita yang tidak berpunya, apalagi yang dikategorikan miskin ekstrim. Sesungguhnya kita diminta untuk berbagi dengan mereka dengan mengeluarkan sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepada kita, yaitu berupa zakat. Itu pun hanya 2,5%. Hal ini dimaksudkan agar tercipta kehidupan yang seimbang antara si kaya dan si miskin. Bulan Ramadan adalah bulan zakat dan bulan sedekah. Walaupun hakikatnya zakat harta, infak dan sedekah tidak mutlak dikaitkan dengan Ramadan, tapi pada bulan Ramadan banyak wajib zakat dan dermawan yang bersedekah, sehingga tidak heran kalau banyak kaum miskin yang banyak untuk hilir mudik, menghilangkan air muka yang tersisa untuk memperoleh haknya. Kondisi seperti ini sesungguhnya tidak direstui dalam Islam, karena Nabi Muhammad SAW bersabda, mengajarkan kepada kita tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Memberikan sebagian kesenangan itu kepada mereka, janganlah kita menganggapnya sebagai anugerah kita kepadanya, akan tetapi anggaplah itu merupakan hutang kita kepada mereka. Saat ini zakat telah memperoleh legalitas dari negara berupa undang-undang, sehingga secara yuridis formal telah memiliki kekuatan daya paksa bagi wajib zakat. Dan memang seperti itu, karena dalam Islam, dalam pengelolaan zakat menurut Islam, ambillah sebagian daripada harta yang mereka miliki, bukan menunggu untuk mereka menyampaikan itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai bagian dari akhir daripada khutbah ini, dapatlah kita mengambil pelajaran bahwa nilai-nilai buruk manusia yang seringkali terjadi dalam diri kita sebagai akibat tidak terbelenggunya hawa nafsu kita, di mana tidak hanya lain secara fisik yang dapat dipandang oleh mata kepala kita, akan tetapi juga dapat berbentuk psikis yang keduanya sama mencelakakan manusia bila kita tidak mewaspadainya. Semoga Allah Subhanahu wa taala
dan ibadah Ramadan yang baru saja kita tunaikan mengembalikan sifat fitrah kita dan melahirkan jiwa yang bersih dan telah membakar sifat buruk dalam diri kita dengan segala bentuknya, sehingga kemudian digantikan dengan kefitrahan manusia yang dapat menjamin keselamatan kita semua di dunia dan kehidupan abadi kita di akhirat nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa sirril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. آمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.